Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan dan pemberian yang seandainya kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kata Allah engkau berusaha menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tentu engkau tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu sepatutnya kita selaku hamba Allah, selaku hamba yang telah diberikan berbagai macam kenikmatan, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa eksis dalam rangka untuk menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, masih bisa merasakan manisnya dalam beribadah kepada Allah.
Ini merupakan nikmat yang paling utama yang hendaknya kita berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut daripada nikmat harta. Bahkan sampai nikmat kesehatan pun masih berharga nikmat keimanan dan keislaman kita. Karena betapa banyak orang yang sehat tapi na'udzubillahi min dalik hatinya sakit. Orang yang sehat tapi na'udzubillahi min dalik hatinya mati. Kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berarti hatinya telah mati. Padahal orangnya sehat, orangnya bisa beraktivitas, tapi dirinya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita alhamdulillah yang sampai detik ini kita masih bisa hadir bersama-sama, duduk di majelis ilmu, duduk di salah satu masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu, untuk taqarrub, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang luar biasa yang hendaknya patut kita syukuri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan dari kitab Majmu'atut Tauhid pada materi Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Dan terakhir kita telah membahas berkaitan dengan ad-dabhu atau menyembelih. Insyaallah sekarang kita akan membahas berkaitan dengan an-nadhar, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala mengatakan, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bernazar. Jadi kita bernazar ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan wa dalilun nadri maknanya adalah anna an-nadhara ibadatun, bahwasanya nazar ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperbolehkan nazar itu diperuntukkan kepada selain Allah. Saya ulangi lagi, dari nazar ini di dalam ayat tadi yang kita sebutkan yang dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Surah Al-Insan ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka itu, artinya penduduk surga nanti adalah orang-orang yang menunaikan janji mereka, yang menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yang kedua, ciri dari ahlul jannah adalah mereka itu takut kepada hari, merasa khawatir pada saat hari di mana terjadinya keburukan itu merata. Kata Syekh Sulaiman Al-Asqar rahimallahu taala, yauman kana syarruhu mustatira ini adalah nanti ketika hari kiamat, di mana gunung-gunung diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit terbelah. Begitu dahsyat. Jadi orang-orang ahlul jannah ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Insan, mereka selalu menepati atau menunaikan nazar mereka dan mereka takut kepada hari kiamat. Nah, sehingga di dalam ayat ini
ada faedah terkait dengan masalah nazar, bahwasanya nazar ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum Islam ini datang, artinya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada umat-umat terdahulu telah ada yang namanya nazar. Jadi nazar ini tidak hanya berlaku pada umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi umat-umat terdahulu juga sudah ada nazar. Bahkan orang-orang jahiliyah pun mereka juga memiliki nazar atau bernazar. Nah, dari sinilah Islam itu meluruskan, karena nabi terdahulu atau para utusan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang soleh terdahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bernazar, dan orang-orang jahiliyah pun juga bernazar. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan nazar yang benar itu bagaimana. Kita bisa mengambil contoh di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, id qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-35 ini, istri Imran pada saat itu sedang mengandung Maryam, dan beliau tidak tahu bahasanya yang dikandung ini adalah seorang anak perempuan, dan beliau bernazar bahwasanya nanti ketika anaknya ini lahir dan nanti ketika dewasa, maka anaknya ini akan difokuskan di Baitul Maqdis. Nah, ini adalah nazar pada umat terdahulu, istrinya Imran. Dan juga Maryam pernah mengatakan di dalam surah Maryam ayat yang ke-26, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi pada saat Maryam telah melahirkan Isa alaihissalam dan ditanya oleh kaumnya, maka Maryam mengatakan, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Ini adalah contoh dalam hal nazar yang dilakukan oleh orang-orang salih atau nabi-nabi terdahulu. Demikian pula agama non-Islam juga mereka bernazar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Nazarnya adalah nazar yang diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka. Nazar yang diperuntukkan untuk sesembahan-sesembahan mereka. Sehingga di masa jahiliyah terdahulu mereka juga bernazar. Dan pernah Rasulullah SAW menjumpai seseorang yang pernah ingin menyembelih di Buana, di sebuah tempat yang namanya Buana. Lantas Rasulullah SAW bertanya, apakah Buana itu adalah sebuah tempat yang dulu pernah dipakai untuk beribadah kepada selain Allah? Maka orang tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau demikian tunaikan nazarmu untuk menyembelih di buana. Nah, di sini berarti Rasulullah SAW dalam hadis ini, dalam kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya nazar selain Islam atau agama non Islam juga mereka bernazar, tapi nazarnya mereka itu untuk berhala atau untuk yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sehingga Islam itu datang meluruskan hal tersebut. Bahkan dengan kisah tadi, kisah Rasulullah SAW bertanya kepada orang tadi, disebutkan oleh ulama bahwasanya ketika menunaikan nazar di tempat yang tempat itu merupakan tempat peribadatannya orang non Islam, tidak boleh ditunaikan di situ. Meskipun hanya bekasnya, artinya dulunya pernah dipakai dan sekarang sudah tidak dipakai, selama tidak dialih fungsikan maka tidak boleh menunaikan nazar di sana. Ini sebagai bentuk penjagaan dari Rasulullah SAW agar umatnya itu tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahasanya nazar ini sudah ada pada umat-umat terdahulu, baik agama samawi, agama Islam maupun agama buatan manusia, Yahudi, Nasrani. Ini agama buatan manusia, bukan agama samawi. Mereka juga melakukan nazar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah penting kita membahas terkait dengan masalah nazar ini. Terkadang tanpa kita sadari nazar kita terjerumus di dalam hal yang terkadang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan naudzubillahi min dzalik terjerumus dalam nazar yang mengarah kepada kesyirikan. Oleh karena itu pentingnya kita mengilmui terkait dengan masalah nazar ini, baik dari sisi tinjauan akidah dan tinjauan dalam masalah hukum fikih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, nazar itu memiliki 3 syarat. Jadi nazar memiliki 3 syarat. Yang pertama, harus ada nazir, orang yang bernazar. Yang kedua, syarat yang kedua harus rukun yang kedua harus ada yang dinazari atau al-manzur. Rukun yang ketiga, sighatun nazar, ucapan nazar. Jadi nazar itu terlaksana ketika terpenuhi 3 rukun tadi. Harus ada orang yang bernazar dan ada yang dinazari, kemudian sighahnya ada, ucapannya ada. Ya, ucapannya ada. Nah, inilah masya Allah ya, Islam itu mengatur sedemikian rupa agar ya sebagai bentuk penjagaan umatnya dari berdusta atas nama orang lain. Misalkan kan kadang kita jumpai ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ayah saya dulu sebelum meninggal itu bernazar ingin melakukan ini dan itu, namun tidak ada konteksnya, sighahnya tidak ada dan tidak ada yang menyaksikan. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ya tidak bisa langsung kita pegangi karena syaratnya rukunnya tidak terpenuhi. Rukun ini merupakan sebuah hal mutlak yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, adapun syaratnya, dari syaratnya yang pertama, syarat daripada nazir adalah harus berakal. Harus berakal. Maka tidak sah kalau yang nazar itu adalah anak kecil atau orang gila.
Ini merupakan syarat. Kalau tadi rukunnya ada 3, ada nazir, ada mandzur, ada sighatun nadar. Adapun syaratnya yang pertama, orang yang bernadar dia itu harus dalam keadaan berakal. Maka tidak sah nadarnya anak kecil dan tidak sah nadarnya orang gila. Jadi tidak sah ya nadarnya anak kecil. Yang kedua, orang yang bernadar harus muslim. Maka tidak diterima nadar orang yang selain muslim. Tidak sah nadarnya. Yang ketiga, syarat daripada nadar, orang yang bernadar itu harus dengan keinginannya sendiri, tidak dipaksa. Syarat yang keempat, yang dinadari tidak boleh perkara yang wajib. Yang dinadari tidak boleh dalam perkara yang wajib. Misalkan ada orang yang bernadar, saya kalau mampu akan berangkat haji. Nah, nadar seperti ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena haji memang hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Jadi kalau orang tadi mengatakan kalau saya mampu saya berhaji, nah, ini tidak dikatakan sebagai nazar, karena orang yang mampu wajib hukumnya berhaji. Atau orang yang bernadar, misalkan kalau saya sembuh dari sakit saya akan sholat 5 waktu. Nah, ini juga tidak sah nadarnya, ya. Ya mugi-mugi mawon enten mriki mboten wonten. Ada memang yang kita jumpai, orang itu dia mengatakan demikian, Pak, pokoknya kalau saya ini sembuh saya bernadar, pokoknya saya akan sholat 5 waktu ini akan saya jaga. Nah, nadar seperti ini adalah tidak sah, karena nadar tidak boleh dalam perkara yang wajib. Dia nadar ataupun tidak, sholat 5 waktu tetap wajib hukumnya. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita membahas ini. Itu contohnya tadi ada orang yang keliru dalam bernadar, dan ini bukan katanya ngomong sendiri sama saya. Yang kelima di antara syarat nadar, tidak diperbolehkan nadar itu dalam perkara yang mustahil. Nadar dalam perkara yang mustahil. Contoh sederhana, misalkan kalau saya sembuh, ya kemarin saya puasa. Nah, ini kan mustahil, tidak diperbolehkan. Atau misalkan ketika nanti anak saya ini lulus, misalkan saya akan berusaha terbang dari Masjid Al-Hidayah ini lantai 2. Nah, ini adalah nadar yang mustahil. Jadi tidak boleh nadar yang seperti ini. Yang keenam, syarat daripada nadar adalah harus adanya lafadz. Jadi harus terlafatkan. Kalau niat saja maka tidak dihukumi sebagai nadar. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya nadar ini menurut pendapat yang rajih hukumnya adalah makruh, bahkan bisa haram. Jadi nadar ini menurut pendapat yang rajih hukumnya adalah makruh, ya. Ada yang menganggap pula haram. Jadi pada hakikatnya nadar itu tidak diperbolehkan. Nadar itu tidak diperbolehkan. Ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Hari nadar itu pada hakikatnya tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah makruh, bisa jadi haram. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nadar itu tidak akan bisa merubah takdir sama sekali. Yang pertama, yang kedua,
Bahasanya Rasulullah SAW mengatakan nazar itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang pelit. Nah, ini diantara dua dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala tentang hukum daripada nazar pada asalnya adalah dilarang. Lantas bagaimana dengan perkataan istrinya Imran tadi yang mengatakan inni nadartu lirrahmani sauma, dan bahkan tadi ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Di situ Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memenuhi nadarnya masuk ke dalam surga. Lantas bagaimana kok hukumnya nadar ini tidak diperbolehkan? Maka ulama memberikan penjelasan, nadar yang dilakukan yang diperbolehkan adalah nazar yang tidak ada kejadian apapun kemudian dia langsung bernadar. Ini yang diperbolehkan. Seperti tadi kisahnya istrinya Imran, tidak ada kejadian apapun. Istrinya Imran tidak mengatakan kalau anakku ini lahir dalam keadaan selamat akan saya abdikan anakku ke Baitul Maqdis, tidak. Tapi langsung mengatakan, ya Allah, aku nazar kepadamu terhadap anakku yang ada di dalam perutku ini, kalau lahir yang memang diabdikan di Baitul Maqdis. Jadi ini nazar tanpa ada sebab. Ini yang diperbolehkan. Jadi misalkan jenengan tidak ada sebab apapun terus kemudian mengatakan saya akan bernazar bersedekah. Misalkan saya bernazar bersedekah 500.000 untuk Masjid Al-Hidayah ini tanpa ada sebab apapun. Nah, nazar seperti ini adalah diperbolehkan. Tapi kalau nadar yang karena adanya sebab tadi, misalkan sakit berkepanjangan nggak sembuh-sembuh, kemudian dia mengatakan ya Allah kalau aku sembuh saya bernadar akan nyumbang 5 juta untuk Masjid Al-Hidayah misalkan. Nah, nadar yang seperti ini pada dasarnya hukumnya adalah makruh, tapi tetap harus dilaksanakan karena sudah janji. Saged dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Jadi pada dasarnya nazar hukumnya adalah makruh, bahkan dilarang. Karena tadi alasan yang dipakai oleh ulama, Rasulullah mengatakan nazar itu tidak pernah dilakukan kecuali hanya pada orang yang pelit. Jadi nazar yang diperbolehkan itu adalah nazar yang tidak ada sebab apapun kemudian orang tadi bernadar dengan sendirinya. Ini yang diperbolehkan dan ini yang termasuk ayat tadi. Ya, yang termasuk dalam surah yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala, yakni surah Al-Insan ayat yang ke-7. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari penjelasan yang telah kita bahas tadi, maka ulama memberikan penjelasan bahwasanya nazar itu hukumnya ada 2, atau jenis nazar, jenis nazar itu ada 2. Yang pertama nazar untuk Allah, dan yang kedua nazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenis nazar ada 2, nazar untuk Allah dan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini jelas hukumnya bisa haram dan bisa musyrik, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Seperti orang yang bernazar sholat, puasa, haji, umroh, sedekah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nazar yang syirik yang tidak diperbolehkan. Jadi ada orang yang bernazar, kalau saya sembuh saya akan menyembelih untuk mbah ini atau untuk kuburannya mbah ini. Nah, ini tidak diperbolehkan karena niat nyembelihnya untuk memenuhi nazar, dan nazarnya bukan untuk Allah tapi untuk sahibul qabr, untuk orang yang sudah berada di kuburan. Ini tidak diperbolehkan. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Jadi nazar selain Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya bisa haram, bisa
bisa sampai terjerumus dalam hal kesyirikan. Orang yang nazar sholat tapi untuk selain Allah, puasa untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hajinya untuk selain Allah, umrohnya untuk selain Allah, atau sedekahnya atau nyembelihnya tadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika ada orang yang dia itu bernadar, dia nadar pokoknya kalau saya sembuh atau saya naik pangkat, saya akan sujud kepada makamnya fulan atau makamnya ini. Nah, ini adalah tidak diperbolehkan karena ini merupakan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang boleh adalah nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, nazar untuk Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi dua. Ada yang nazar mutlak, kemudian ada yang nazar muqayyad. Nazar mutlak seperti yang sudah kita sebutkan tadi, contohnya tidak ada apapun terus dia hanya bernadar, jadi langsung bernadar, dia langsung bernadar tanpa ada sebab apapun, ini namanya nazar mutlak. Kemudian nazar muqayyad, yakni nazar yang tadi telah kita contohkan. Jadi dua-duanya sudah kita contohkan. Nazar mutlak tanpa ada sebab, nazar muqayyad dengan adanya sebab. Nazar mutlak ini yang diperbolehkan dan nazar muqayyad ini pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun tetap hukumnya harus ditunaikan. Orang yang tidak menunaikan nazarnya maka ada kafaratnya. Orang yang sudah terlanjur nazar dan dia tidak menunaikan nazarnya, maka dia harus membayar kafarat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwasanya nazar untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, yakni nazar mutlak dan nazar muqayyad. Maka dalam hal ini pun dijelaskan oleh para ulama terkait dengan masalah nazar tadi. Dalam permasalahan nazar, ada nazar itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus ditunaikan. Ada nazar untuk Allah tapi sifatnya adalah dalam rangka kemaksiatan. Ini tidak diperbolehkan. Tapi harus ada kafaratnya, ada tebusannya. Jadi misalkan ada orang yang dia itu bernadar, ya bernadar, ya misalkan, ya Allah, kalau saya sembuh dari sakit saya akan saya akan membangun atau saya akan membangun tempat perjudian. Nah, ini kan nazar yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh menunaikan nazarnya dan dia harus membayar kafarat. Ya, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya adalah puasa selama 10 hari berturut-turut. Jadi kafarat nadar sama dengan kafarat sumpah. Karena sekarang tidak ada budak. Kalau dulu memerdekakan satu budak, nah sekarang tidak ada budak, maka tebusannya, kafaratnya adalah dengan berpuasa selama 10 hari. Kemudian termasuk nazar yang tidak boleh ditunaikan, meskipun nazarnya itu untuk Allah, tapi nazarnya tidak boleh ditunaikan manakala nazarnya itu bertentangan dengan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Misalkan di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan ada orang yang bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bernadar. Beliau mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, saya telah bernadar kepada Allah akan puasa pada tiap hari Selasa atau Rebu. Ya, puasa pada hari Selasa atau Rebu. Terus kemudian
ternyata pada saat hari Selasa atau Rebo itu dikisahkan dalam Sahih Bukhari, ternyata pas pada saat hari raya Yaumun Nahar, hari raya Idul Kurban. Kan pada saat hari raya tidak boleh berpuasa. Nah, ini adalah nadar yang menyelisihi nas, menyelisih hadis, menyelisih Al-Quran. Maka nadar ini juga tidak boleh ditunaikan meskipun baik nadarnya. Okay? Meskipun nadarnya baik, kok misalkan nadarnya tidak berbenturan dengan hari atau Yaumun Nahar, silahkan, tidak apa-apa. Dengan misalkan nadar besok ya saya akan berpuasa, misalkan hari Selasa depan saya akan puasa, silahkan, tidak apa-apa ditunaikan nadarnya. Tapi karena berbenturan dengan nas, berbenturan dengan Yaumun Nahar tadi, maka tidak boleh ditunaikan dan harus membayar kafarat. Saged dipahami ya. Jadi ini nadar untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tidak boleh ditunaikan karena menyelisihi nas, menyelisihi dalil. Dalilnya kalau Yaumun Nahar tidak boleh berpuasa. Meskipun orang itu nadar berpuasa, tapi kalau bertepatan dengan Yaumun Nahar atau bertepatan dengan Idul Fitri, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau menunaikan nadarnya. Jadi ini adalah contoh nadar yang bertentangan dengan nas. Misalkan kalau ada orang yang bernadar juga orang yang bernadar akan membayar zakat, tapi tidak 2,5%, tapi hanya 2% dari 85 gram emas. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Satu, karena dalam hal kewajiban tidak boleh nadar dalam kewajiban. Yang kedua, nadarnya juga menyelisihi nas, di mana nasnya zakat emas itu adalah 2,5%. Saged dipun pahami ya. Terus kemudian dijelaskan juga oleh ulama, ada nadar yang tidak harus ditunaikan tapi harus membayar kafarat. Artinya nadar itu tidak ada status hukumnya, tidak wajib ditunaikan tapi dia harus bayar kafarat. Misalkan ada orang yang bernadar tanpa menyebutkan nadarnya apa. Misalkan ada orang yang sembuh dari sakitnya, dia mengatakan, ya Allah kalau saya sembuh saya bernadar, tapi dia tidak menyebutkan nadar mau apa, berarti tidak ada hukumnya nadarnya. Dia tidak menyebutkan ketika sembuh dia mau apa, ketika naik jabatan dia mau apa, ketika anaknya lulus misalkan mau apa, tidak disebutkan, hanya mengatakan ya Allah aku bernadar. Maka pada saat kondisi ini nadar orang tadi tidak ada hukumnya, tapi dia tetap harus bayar kafarat. Harus bayar kafarat, yakni harus berpuasa selama 10 hari. Karena nadarnya sifatnya masih mubham, masih samar. Nadarnya tidak jelas. Yang berikutnya, yang terakhir ya, ada nadar yang sifatnya pilihan. Pilihan artinya antara ditunaikan atau dia membayar kafarat. Nah, kasus ini berlaku ketika ada orang yang marah tapi dia bernadar. Jadi orang yang marah kemudian dia itu bernadar. Lagi marah, misalkan entah marah sama anaknya atau marah sama istrinya atau marah sama orang lain, dan dia terucap, dia posisinya marah, terus kemudian dia mengatakan kalau orang ini pergi di hadapan saya akan sedekah 1 juta, misalkan seperti itu. Nah, dalam kondisi ini disebutkan oleh ulama, karena nadarnya dalam keadaan marah, maka dia boleh pilih antara menunaikan nadarnya bayar 1 juta dengan dia membayar kafarat berpuasa 10 hari. Saged dipahami ya. Jadi kalau misalkan jenengan ini nadar kok marah, misalkan ada orang yang datang ke rumahnya kok orangnya itu menjengkelkan sekali ya, bikin marah orang
ya bikin naik darah, terus kemudian jenengan itu kok berucap, kalau orang ini pergi saya akan sedekah 1 juta misalnya. Nah, kalau posisinya marah gitu, jengkel dengan orang tadi, tapi karena luapan rasa marah tadi, keinginannya itu agar orang itu pergi gitu loh. Ya, kan nggak pergi-pergi, jengkel. Nah, akhirnya dia bernadar, daripada nanti meketek makan hati, jadi mending pokoknya kalau orang ini pergi ya Allah, daripada saya sakit hati, saya akan sedekah 1 juta. Nah, ini kan posisinya marah. Nah, kalau kondisi ini disebutkan oleh ulama, boleh pilih antara menunaikan nadarnya atau dengan membayar kafarat atau berpuasa selama 10 hari. Wallahu taala a'lam bissawab. Oke. Iya. Itu apakah kan tidak ada tuntunan ya? Puasa di Selasa. Iya, tidak ada tuntunan. Tetap dilaksanakan, diperbolehkan karena puasanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya itu bukan dalam rangka menjalankan sunnah, tapi dalam rangka memenuhi nadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya itu membayar hutangnya kepada Allah. Gitu. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Karena dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 6212, di situ Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hanya mengingkari orang tadi bernadar melakukan puasa karena pas pada saat Yaumun Nahar, pada saat Idul Adha. Jadi beliau tidak mengingkari ya tentang nadarnya puasa pada hari Selasa. Jadi nadar puasa di hari yang memang tidak disyariatkan, ya itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena itu kaitannya adalah nadar, di mana nadar itu definisinya adalah orang tadi mewajibkan kepada dirinya hal yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu makna nadar menurut Al-Imam Al-Asbahani dalam Mufradatul Quran. Beliau mendefinisikan nadar itu demikian. Jadi nadar itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh diri orang secara pribadi yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kategori nadar. Seperti tadi, orang yang dia itu bernadar pada hari Selasa karena Allah, berarti dia telah mewajibkan dirinya sendiri untuk berpuasa pada hari Selasa, sehingga kewajiban bagi dirinya untuk menunaikan nadarnya. Wallahu taala alam bisawab. Oke. Sedikit terkait dengan kafarat nadar. Oke. Sering sampaikan puasa 10 hari, puasa 10 hari. Ini barangkali dia lebih paham, jelas tahu kira-kira dengan kafarat 10 hari itu jalannya dasarnya itu dari apa dia kami ini kalau menerima ini pas ya. Oke. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafaratun nadar kafaratul yamin. Kafaroh nadar adalah kafaroh sumpah. Jadi tebusan atau kafarat orang bernadar yang tidak bisa menunaikan nadarnya, hukumnya sama dengan kafarat sumpah. Terus kemudian Al-Imam Nawawi rahimallahu taala mengatakan bahwasanya orang yang dia itu bernadar dan tidak mampu menunaikan nadarnya, maka dia harus membayar kafarat seperti kafaratnya ketika dia sumpah dan tidak bisa menunaikan sumpahnya, yakni puasa selama 10 hari. Demikian pula pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ngoten. Alhamdulillah. Matur suwun sangat atas pertanyaanipun. Insyaallah saged dados faedah bagi yang lainnya. Makaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga apa yang kita usahakan pada malam hari ini menjadi pemberat amal timbangan kita di akhirat nanti, dan ilmu yang sudah kita pelajari semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan hidayah serta taufik untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.